Selamat siang Ibu. Ya, Apakah Ibu bisa mempunyai waktu luang untuk hari ini untuk saya? ya, punya Pak. Bagaimana? Baik, selamat. Mohon maaf Ibu, saya ini jadinya eh, mengganggu waktu Ibu ini. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya? Ya, dengan senang hati Pak Patris. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Oh, begini Ibu, Eh, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya sedang alami Ibu. Ya, baik Pak Patris. Kira-kira masalah apa yang Pak Patris hadapi? Mungkin saya bisa bantu dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Patris hadapi tersebut. Ya, Ibu, terima kasih. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya itu mendapatkan teguran dari pengawas. Itu Ibu. Jadi Pak mendapat teguran dari pengawas. Lalu apa yang membuat Pak bisa mendapat teguran dari pengawas tersebut Pak? Ibu, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Ya, ya, Tidak serius? Tidak serius yang ya. bagaimana Pak? Ini Ibu, masalahnya pengawas itu mengkritik tentang proses pengajaran saya. Itu, Ibu. Proses mengajar ya Pak ya? Apakah Bapak dalam pembelajaran itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau masalah seperti apa yang Pak lakukan sehingga bisa mendapat kritikan dari pengawas tersebut Pak? Ini Ibu, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Waktu saya mengajar itu tidak pakai buku teks. Begitu Ibu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut Pak? Ini Ibu, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini itu saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, dari buku dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu merasa tersinggung Ibu. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau Ya, ya. begitu saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Pak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ini Ibu, sepertinya yang saya ceritakan tadi. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Lalu mengapa Pak tidak menggunakan buku teks? Ini Ibu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa dan juga siswa itu juga termotivasi. Nah, dan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Itu Ibu. Ya, jadi sebenarnya sudah bagus Pak kalau menurut saya. Lalu bagaimana hasil saat Pak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan cara belajar siswa pun berbeda Pak. Betul juga Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Mungkin selama ini ada beberapa siswa yang
hasilnya masih kurang maksimal begitu Ibu. Jadi itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga Pak. Ya, saya berpikir ada benarnya juga ya Ibu ya. Iya. Jadi setelah Pak berbagi dengan saya, sekarang bagaimana perasaan Pak Bu? Terus terang itu Ibu, ketika beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman sekali. Jadi saya menjadi resah dan juga itu kepikiran terus tentang masalah ini. Akibatnya itu pekerjaan lain yang menjadi pekerjaan saya, sekolah maupun di rumah juga terganggu, terbengkalai semua. Gitu Ibu. Iya, jadi Pak merasa kurang nyaman ya. Lalu apa yang membuat Pak merasa kurang nyaman selama ini Pak? Sebetulnya itu ya membuat saya merasa tidak nyaman. Itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Ibu. Saya takutnya nanti akan jadi masalah kemudian hari Ibu. Begitu. Iya, baik Pak. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa yang membuat Pak merasa tidak nyaman itu karena Pak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat Pak merasa tersinggung, pengawas tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ya Ibu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya? Oke, kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak bisa saja merefleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya itu terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak dalam mengajar. Nah, mudah-mudahan ya Ibu ya. Baik, dari apa yang Pak sudah sampaikan, apa rencana Pak ke depan? Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Oke. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Pak sampaikan atau Pak lakukan? Saya juga akan menemui para bapak pengawas dan juga saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, itu saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik kelas untuk peserta didik kita. Itu Ibu. Oke, baik Pak. Lalu kira-kira bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak selanjutnya di kelas? Nah, mungkin setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa itu menurut saya ya sudah merasa nyaman dengan cara yang saya sudah lakukan selama ini. Mereka selalu aktif, hasilnya sudah semakin meningkat. Mungkin langkah-langkah itulah yang membuat saya akan melakukan proses belajar mengajar ke depannya nanti. Ya, baik Pak. Jadi menurut saya langkah yang Pak ambil itu sudah tepat sekali Pak. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut. Nah, syukurlah Tuhan. Sekarang saya sudah merasa lega Ibu, karena jujur saya takut mengambil langkah karena dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi
ya sudah berurusan dengan atasan kita. Ya aku khawatir takutnya salah langkah lagi gitu Ibu. Baik Pak, syukurlah Pak sekarang sudah merasa lega ya. Lalu dari apa yang sudah Pak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya mungkin untuk hal itu dalam belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku tes tersebut. Begitu Ibu. Oke, baik Pak. Itu komitmen yang Pak bangun ya untuk kedepannya. Kemudian kira-kira siapa saja yang dibutuhkan dukungannya dalam melaksanakan komitmen tersebut Pak? Ya itu juga dalam pikiran saya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru di sekolah ini dan juga pimpinan, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu Ibu. Baik Pak, jadi harus butuh kolaborasi ya antara Pak Guru dengan rekan sejawat agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga rencana Pak ini bisa segera terselesaikan dan Pak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa yang tidak nyaman ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang sudah sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Baik Pak, dari perbincangan kita yang panjang lebar tadi, kira-kira refleksi apa yang Pak buat dalam menghadapi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan yang Pak hadapi tadi? Dari perbincangan kita tadi, saya sudah rasa lega, saya sudah rasa puas dengan solusinya yang diberikan oleh Ibu. Maka langkah kedepannya saya tetap melakukan proses pembelajaran yang berpatokan pada kurikulum dan juga petunjuk dari pimpinan maupun dari pengawas. Itu yang langkah yang saya akan tempuhkan agar proses belajar mengajar di dalam kelas itu siswa bisa mencapai, siswa bisa memahami dan bisa sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Ibu. Ya, itu refleksi yang Pak buat ya. Ya. Iya Pak. Baik Pak, saya senang karena Pak sekarang sudah merasa lega ya dengan permasalahan yang Pak hadapi, kemudian Pak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Pak hadapi, dan Pak sudah berkomitmen untuk menempuh atau akan melaksanakan kegiatan apa yang sudah Pak rencanakan tadi. Semoga Pak tetap semangat dan dalam melaksanakan rencana tersebut demi mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih banyak, minta maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa di kelas, maka mereka akan mengumpulkan tugas yang saya sudah berikan tadi. Jadi saya pamit dulu Ibu ke ruangan saya di kelas. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya, sudah memberikan motivasi kepada saya. Sama-sama, selamat beraktivitas. Banyak Ibu.